Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seputar dog show, masuk ke poin owner atau pemilik. Maaf, saya akan potong sebentar karena kayaknya ada tamu. Rekan-rekan, kita kedatangan tamu istimewa, Pak Nengah Darsana, jauh-jauh dari Bangli main ke tempat saya. Pak Nengah, selamat datang, Pak Nengah. Selamat datang. Terima kasih sudah diterima dengan baik di rumahnya Pak. Sama, saya juga tempo hari kan berkunjung ke tempat Pak Nengah, diterima dengan baik juga. Tempo hari di sana disuguhkan kopi, kalau di sini maaf cuma air putih doang. Nggak apa-apa. Pak Nengah, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia peranjingan, boleh ya Pak Nengah ya? Ya, siap, boleh. Nah, kebetulan saya ada nih beberapa catatan yang ingin saya tanyakan, cuman saya nggak tahu nih harus tanya-tanya ke siapa nih Pak Nengah. Ya, kalau umpamanya ya boleh, nanti kalau sepanjang bisa saya jawab. Kalau yang nggak bisa di skip gitu. Ya, di skip aja. Kan kita sama-sama belajar di dunia. Iya. Nah, ada berapa nih? Lumayan Pak Nengah, ada 5 pertanyaan yang ganjel selama ini. Saya nggak tahu mau tanya ke siapa ya. Mumpung Pak Nengah ada di sini, saya coba untuk tanya-tanya. Gini Pak Nengah, kondisi peranjingan di Bali saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut Pak Nengah bagaimana nih kondisi peranjingan di Bali khususnya? Kalau saya lihat perkembangan terakhir dunia peranjingan di Bali itu justru cenderung menurun. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah imbas COVID-19 kemarin, pandemi kemarin. Ya, betul ya. Sehingga banyak yang pecinta anjing, penghobi anjing sekarang itu masih dalam tahap pemulihan ekonomi secara pribadinya. Karena kan ngurus anjing juga pengeluaran. Betul, ya, kita kalau merawat anjing yang benar-benar kita rawat sesuai dengan standarnya itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Jadi ini adalah hobi yang boleh dibilang hobi yang tidak murah. Betul sekali. Hobi yang memerlukan pengorbanan biaya waktu ya Pak. Betul. Oke, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan ada sebagian yang belum tahu Pak Nengah ini siapa. Pak Nengah ini adalah salah satu pemilik kennel anjing Kintamani terbesar loh di Bali kalau menurut saya Pak Nengah. Iya. Terima kasih. Dari saat memulai sampai dengan saat sekarang, perjalanannya tentu naik turun ya Pak Nengah. Betul. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak suka dukanya, biar rekan-rekan di channel YouTube saya ini bisa paham, ada gambaran sedikit Pak. Ya, kalau kita berbicara suka duka, sangatlah banyak di dunia hobi peranjingan ini. Apalagi saya yang saat ini masih konsen di anjing Kintamani itu boleh dibilang masih cukup berat dalam hal melakukan edukasi terhadap publik, terhadap penghobi anjing bahwa terah ini layak, patut dan pantas untuk kita lestarikan. Betul. Karena mindset masyarakat selama ini itu kan melihat anjing Kintamani itu belum semuanya paham yang seperti apa yang benar-benar pure anjing Kintamani, sehingga kadang-kadang mereka mendengar informasi, mencari tahu informasi yang tidak benar, sehingga masih berkonotasi bahwa anjing Kintamani itu adalah anjing jalanan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat rendah. Jadi kita butuh kesabaran. Nah, suka dukanya juga di dunia breeder ini, manakala kita sudah rawat anjing-anjing itu dengan baik, kita menghasilkan anakan-anakan yang cukup berkualitas, tahu-tahu entah pemikirannya belum paham atau bagaimana, anakannya itu ditawar dengan harga yang jauh di bawah standar. Iya, saya banyak dengar juga itu cerita bahwa ada yang menawar, kalau menurut saya gila-gilaan ya. Ya, boleh dibilang memang cukup gila. Artinya sekelas anakan kennel yang membutuhkan biaya yang tidak
sedikit malah ditawar 300 sampai 500 ribu. Betul. Satu sak dog food mungkin ya. Itu mungkin kita juga nggak menyalahkan orang karena mungkin pemahamannya belum begitu tahu persis tentang anjing kintamani itu sendiri, dan mereka juga mungkin banyak mendapat informasi dari orang-orang yang belum paham betul terkait dengan anjing kintamani. Betul. Nah, itu salah satu duka kita di dunia anjing kintamani. Duka yang kedua, kadang-kadang kita sudah bersemangat untuk membiakkan, bahkan kalau di tempat saya itu sekarang mungkin ada hampir 30 ekor anjing kintamani yang kita biarkan. Nah, kendala yang kedua biasanya terjadi di kennel boy. Oh, yang gitu. Membantu di yang kennel membantu ya. Di kennel karena kan kalau saya dengan berbagai kesibukan yang lain juga tidak bisa fokus untuk mengurus anjing itu. Jadi saya harus dibantu oleh kennel boy yang biasanya sehari-hari membantu kita mengasih anjing makan, membersihkan kandang dan lingkungan, termasuk juga membantu memandikan anjing-anjing itu sendiri. Itu kan biaya juga ya penengah? Biayanya juga lumayan karena kita berikan upah mereka itu standar UMK, standar UMK kita berikan. Dan untuk mendapatkan kennel boy yang memang benar-benar hobi di dunia anjing ini juga sulit. Iya, betul. Jadi kadang-kadang chemistry-nya itu tidak nyambung dengan anjing. Nggak dapet ya? Ya, sehingga banyak yang harus keluar masuk, baru lagi pas lagi anjing lagi banyak-banyaknya kennel boy berhenti, saya lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan yang lain, stres. Jadi itu biasa pengalaman duka saya. Yang kalau sekarang ada berapa kennel boy Pak? Kalau sekarang saya mengajak 2 kennel boy yang tetap sekarang, tetap 2 kennel boy. Terus kalau dari sisi suka, sebenarnya saya itu di anjing kintamani sudah mendapatkan sebuah kepuasan, sebuah kebanggaan, baik itu dari kebanggaan untuk diri sendiri maupun kebanggaan bagi pecinta-pecinta anjing, khususnya anjing kintamani. Manakala kita bisa breeding anjing kintamani yang benar-benar memiliki kualitas yang bagus, sesuai dengan standar terah anjing kintamani itu sendiri, memiliki karakter yang selama ini anjing kintamani dikesankan tanda kutip galak gitu. Tapi sudah kita bisa rubah karakter anjing kintamani itu menjadi friendly, menjadi mau dekat dengan siapa saja, sehingga nanti pada hilirnya untuk mendapatkan pengakuan anjing kintamani itu yang bagus adalah di dog show. Betul. Jadi di dog show itu anjing-anjing saya ada beberapa yang sudah masuk the best lah, the best di show, sehingga disitulah menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang breeder manakala anjing-anjing hasil breedingan kita itu sudah bisa menembus dog show dan mendapatkan the best. Jadi kadang-kadang yang selama ini orang menilai anjing kintamani ini anjing kampung, tidak masuk kelas dan lain sebagainya, justru anjing kita itu minimal itu sudah diperhitungkan di grup. Betul. Grup. Bahkan pernah juga anjing saya itu menjadi best in show. Itu di grup, setahu saya itu di grup 5 itu grup neraka kan? Betul. Pak, itu kan anjing-anjing primitif semua, kelas-kelas anjing yang memang dikategorikan anjing-anjing yang tren yang paling banyak disukai oleh pecinta anjing. Nah, kalau biasanya main di show itu kita sudah bisa lolos di grup saja, itu untuk menjadi best in show-nya itu terbuka lebar. Iya, betul. Kita kenalan udah cukup lama Pak Nengah. Saya kenal sama Pak Nengah waktu dari awal Pak Nengah mulai main di show sampai saat sekarang. Saya lihat perubahannya beda Pak, khususnya di materi yang Pak Nengah turunkan. Walaupun saya sudah tidak terjun lagi dunia peranjingan dari tahun 2017, saya tetap pantau teman-teman, khususnya pencinta AKB. Saya pantau, saya lihat materi Pak Nengah jauh berbeda dalam artian membaik ya Pak ya. Dan ya seperti Pak Nengah bilang, untuk menghilangkan kesan anjing kintamani itu galak, udah dapat banget Pak Nengah. Selalu saya coba itu untuk regenerasi, untuk mencari bibit-bibit yang baik itu anatomi yang
sesuai standar dan juga karakter yang memang benar-benar sudah friendly. Iya. Itu pengaruh banget dari genetik itu. Iya, betul. Gini penengah, AKB ini kan satu-satunya anjing ras milik Indonesia yang diakui oleh dunia. Betul. Untuk saat ini ya. Iya. Nah, stakeholder atau pemerintah atau organisasi terhadap bagaimana stakeholder atau pemerintah atau organisasi mentreatment atau apa ya, ada nggak sedikit bantuan atau perhatian dari mereka ini terhadap orang-orang yang memiliki komitmen seperti Pak Nengah untuk melestarikan anjing kintamani ini, Pak? Selama ini sih perhatian pemerintah secara khusus terhadap kita pemerhati, penghobi dan pembiak daripada anjing kintamani itu belum kita rasakan, karena justru pemerintah itu hanya menggaungkan saja bahwa anjing kintamani ini adalah ras asli Indonesia yang berasal dari Bali dan dari Kintamani yang harus kita budidayakan dan lestarikan. Namun faktanya di lapangan kita tidak pernah single fighter, sampai saat ini belum pernah ada perhatian baik itu dari pemerintah kabupaten, provinsi, apalagi pusat terhadap kelestarian dari anjing-anjing ini. Memang ada beberapa pemerintah itu ingin membuat sebuah program mungkin tentang keberlangsungan dan kelestarian dari anjing kintamani. Yang salah satunya kita lihat Pemprov Bali membuat penangkaran di Bedugul. Namun kita lihat justru program itu tidak tepat sasaran, karena yang benar-benar paham, yang benar-benar tahu bagaimana tentang keberlangsungan dan untuk melestarikan anjing kintamani itu kan rata-rata di penghobi dan yang masuk di organisasi. Betul. Selama ini di organisasi ini sama sekali tidak pernah kita diundang untuk berembuk untuk ke arah itu. Jadi sangat disayangkan sampai saat ini pemerintah belum ada perhatian secara khusus. Paling selama ini hanya pemerintah kabupaten itu di Bangli, di Gianyar pernah mengadakan semacam dog show atau lomba anjing yang salah satunya menonjolkan anjing kintamani. Hanya sebatas itu yang selama ini peran-peran pemerintah yang dilakukan terhadap keberlangsungan anjing kintamani. Bahkan sangat disayangkan sekali di Bangli dulu dinas yang membidangi terkait dengan itu pun pernah mungkin cukup lama menangkarkan anjing kintamani di kantornya. Namun sekarang justru dengan tidak ada keberlanjutan. Tidak ada keberlanjutan, justru sampai tutup sekarang. Waduh, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Makanya kita sangat bersedih sekali bagaimana ke depan keberlangsungan anjing kintamani ini, apakah hanya sebagai wacana saja, namun action atau implementasi tidak ada. Sehingga saya secara pribadi semampu saya, baik itu dari sisi ekonomi, terus dari sisi waktu, dari sisi tenaga, itu saya manfaatkan itu untuk benar-benar keberlangsungan anjing kintamani ini. Berarti perjuangannya masih panjang ini, Pak? Masih sangat panjang, dan mungkin saya lihat banyak yang justru sudah putus asa di tengah jalan. Iya, tumbang di tengah jalan. Tumbang di tengah jalan. Saya udah banyak itu ketemu dengan teman-teman yang awalnya menggebu-gebu dan lain sebagainya, mungkin sudah menemukan lebih banyak dukanya daripada sukanya. Betul. Jadi beliau-beliau akhirnya ya tutup channel dan atau mungkin beralih ke ras lain lah. Seperti itulah anjing kintamani. Kalau memang tidak benar-benar kita tanamkan sebuah idealisme di dalam hati bahwa anjing ini adalah salah satu terah anjing yang asli berasal dari daerah kita, susah, Pak. Iya. Nah, kalau umpamanya dari subscriber saya itu ingin mengikuti jejak Pak Nengah dan tertarik untuk melakukan penangkaran atau breeding seperti itu, kira-kira Pak Nengah ada saran nggak? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan nih, Pak? Ya, mungkin untuk lebih gampangnya atau lebih mudahnya di awal terkait dengan
bagaimana cara menangkalkan anjing kintamani, juga bisa bantu subscribe channel saya. Betul jangan lupa ya rekan-rekan. Di sana nanti bisa lihat bagaimana saya mencoba mengedukasi apa itu anjing kintamani, seperti apa itu anjing kintamani, pola pemeliharanya seperti apa, itu lengkap sudah ada di channel saya. Yang kedua juga mungkin bisa secara langsung kalau ada waktu datang berkunjung. Nah, ke channel kita seperti Pak Darin kemarin sudah meluangkan waktu untuk berkunjung, minimal sudah bisa melihat-lihat secara langsung peternakan kita dan minimal kita suguhi kopi kintamani lah. Nah, mungkin sementara kalau tips-tips yang lain, kalau di awal saya saranin kalau mau menangkalkan anjing kintamani tidak usah langsung banyak dulu. Paling kita memelihara barang 1-2 ekor. Kalau memang niatnya mau breeding, itu kita cari yang jantan dan betina yang tidak ada garis darah. Lalu kalau umpamanya memang rekan-rekan pencinta anjing kintamani butuh bimbingan, Pak, nah kira-kira ada organisasinya atau ada orang yang bisa dipakai untuk tanya jawab seperti itu tentang anjing kintamani, Pak Nengah? Sebenarnya kalau organisasi sih ada, kita punya organisasi HTAKB namanya. Ada pengurusnya, ada anggotanya, namun kadang-kadang di organisasi itu hanya sebuah organisasi formalitas saja, karena yang kita rasakan selama ini organisasi-organisasi di dunia hobi itu biasanya rata-rata kalau yang sudah masuk dunia hobi, di mana kita merasa nyaman, merasa senang, kita akan tetap aktif di organisasi itu. Tapi kalau kenyamanan sudah tidak ada, paling tidak hanya kita memilih diam saja, gitu. Lalu selain organisasi, ya selama ini sih kita lihat ada beberapa yang memang konsisten dan serius di anjing kintamani. Ya sementara hanya kita mungkin bisa sharing-sharing berbagi ilmu berdasarkan pengalaman. Karena memang si anjing kintamani itu kalau kita secara pengetahuan terhadap anjing kintamani itu kan memang sudah banyak artikel-artikel yang ada terkait dengan anjing kintamani yang juga sudah dikeluarkan oleh mungkin lembaga-lembaga selevelan universitas dan lain sebagainya, sudah sering melakukan penelitian terhadap baik itu dari sisi anatomi, baik itu dari sisi karakter, terus dari sisi risiko penyakit dan lain sebagainya, sudah banyak yang meneliti sebenarnya. Bahkan beberapa sampel anjing kintamani itu masuk sebagai penelitian keilmuan, mungkin juga termasuk pembuatan skripsi, tesis dan juga disertasi kan gitu. Tapi pada intinya apa yang sering saya sampaikan terutama di channel YouTube saya berbagi informasi dengan pecinta AKB itu adalah pengetahuan autodidak atau pengetahuan berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini beternak anjing kintamani. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, jadi atas pengalaman autodidak itulah saya informasikan secara khusus kepada rekan-rekan pecinta AKB, sehingga mereka mungkin sedikit ada tambahan pengetahuan terkait oh ternyata anjing kintamani itu seperti ini. Nah gitu, karena tujuan saya ingin memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ada perbedaan terkait dengan anjing-anjing liar yang berkeliaran di Bali yang biasa disebut Balinese dog street itu sekarang dengan memang anjing kintamani Bali. Dan juga kadang-kadang tidak semua anjing yang lahir di kintamani itu disebut anjing kintamani Bali. Karena anjing kintamani Bali itu sekarang sudah masuk standar nama terah yang disingkat AKB. Ya, jadi banyak orang yang masih keliru, begitu ada anjing yang agak mirip, apalagi yang lahir di kintamani, itu disebut anjing kintamani juga. Nah, jadi lahir di kintamani, anjing kintamani. Mungkin, nah itu yang menyebabkan kebingungan para AKB lover ini untuk mengetahui di mana mendapatkan informasi yang baik dan benar gitu. Oke rekan-rekan, sangat lugas dan gamblang penjelasan dari Pak Nengah dari beberapa pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek saya. Pak Nengah
sebagai salah satu pembiak kintamani terbesar di Bali, sudah malang melintang di dunia anjing, khususnya anjing kintamani di Bali. Bila rekan-rekan memiliki keinginan untuk ikut melestarikan terah anjing kintamani, silakan untuk berkunjung ya Pak ya, ke boleh. channel terbuka untuk siapa saja di Bangli. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi alamat YouTube channelnya Pak Nengah. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Nengah atas bincang-bincang singkat kita. Rekan-rekan, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Nengah Darsana, peternak anjing kintamani terbesar di Bali. Terima kasih.